Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan atau yang disingkat dengan KC. Yuk, gimana langkah-langkah untuk menyelesaikannya? Saya tulis di sini ya. Tuh. Langkah-langkah untuk menyelesaikan apa yang menyelesaikan, yaitu perhitungan apa, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan yaitu dengan KC ya. Jadi berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan dengan KC. Langkah pertama gimana? Ini harus paham dulu. Langkah pertama harus tuliskan persamaan reaksinya. Langkah pertama adalah tuliskan persamaan reaksinya. Ini langkah pertama ya. Reaksinya. Setelah kita tulis persamaan reaksinya, langkah yang kedua untuk kita menghitung harga KC, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, langkah kedua adalah membuat tabel. Membuat tabel di mana tabel nanti isinya adalah, yaitu nanti ada namanya mula-mula dilambangkan dengan M, kemudian yang bereaksi, kemudian ada setimbang atau sisa. Setimbang atau sisa. Misalnya saya tuliskan contohnya seperti ini. Contoh ya, misalkan kita buatkan contoh, itu kita punya misalkan N2 gas ditambah 3H2 gas membentuk kesetimbangan yaitu 2NH3 gas. Maka kita tulis di situ adalah M R S. Seperti ini, kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan. Berarti ini M itu adalah mula-mula, R itu adalah yang bereaksi, S itu adalah setimbang atau sisanya. Langkah ketiga, setelah kita membuat tabel itu, maka langkah ketiga adalah masukkan mol yang diketahui. Masukkan mol yang diketahui, kemudian dan yang ditanya. Dan yang ditanya kita masukkan. Biasanya kalau yang ditanya ini biasanya harga KC-nya udah diketahui. Nah, untuk yang ditanya, untuk mol yang ditanya itu biasanya dimisalkan X. Gitu boleh. Yang nomor 4, setelah kita masukkan mol yang diketahui sama yang ditanya, yang keempat adalah cari mol yang bereaksi. Kita cari mol yang bereaksi dan yang terbentuk. Nah, di sini untuk mencari mol yang bereaksi, unsur yang lain menggunakan perbandingan koefisien. Jadi untuk mencari mol
yang bereaksi pada unsur yang lain itu memakai perbandingan koefisien. Stoikiometri sudah kita pelajari, perbandingan koefisien. Itu perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Jadi nanti kita pakai perbandingan koefisien ini 1, ini 3, ini 2. Kita bandingkan nanti pas yang bereaksi, misalkan ini 0,1, berarti ini 0,3, yang ini adalah 0,2. Yang nomor 5. Oke. Nomor 5. Hitung mol zat sisa saat setimbang. Hitung mol zat sisa. Nah, hitung mol zat sisa saat setimbang. Caranya gimana? Yaitu mengurangi mol mula-mula dengan yang bereaksi. Jadi caranya dengan cara mengurangi mol mula-mula. Jadi mol mula-mula dengan yang bereaksi. Jadi misalkan ini diketahui mula-mulanya 0,4, ini 0,2, maka 0,4 dikurangi 0,2 ketemu 0,2. Itulah menghitung zat sisa saat setimbang. Yang nomor 6, yang nggak kalah pentingnya, ini harus dikuasai juga. Nomor 6 adalah jadikan konsentrasi menjadi M. Jadikan konsentrasi menjadi M untuk zat-zat dalam kesetimbangan. Menjadi M besar ya, molaritas. Siapa yang dijadikan? Yaitu adalah yaitu dalam keadaan setimbang. Jadi unsur atau zat dalam keadaan setimbang. Jadi yang dijadikan molaritas itu adalah yang dalam keadaan setimbang. Berarti yang posisinya di setimbang ini harus dijadikan molaritas. Artinya molaritas itu adalah nanti mol dibagi volume ya. Jadi molaritas masih ingat yaitu mol dibagi volume. Yang nomor 7. Nomor 7 ini yang terakhir, yaitu masukkan ke rumus KC. Masukkan ke rumus KC. Oke, ingat di sini yang masuk hanya apa? Wujud yang masuk fasanya adalah aki dan gas. Jadi yang wujud solid sama liquid dia tidak masuk di sini. Contoh ini wujudnya apa? Gas. Maka ini masuk semua ke rumus KC ya. Di mana KC itu adalah rumusnya adalah konsentrasi dari produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Oke, supaya jelas, nah ini saya buatkan contoh soal. Oke. Contoh soalnya ya. Gimana contoh soalnya? Nah, dalam bejana misalkan ini. Dalam bejana bervolume 2 liter. Dimasukkan 8 mol gas NO2. Dimasukkan 8 mol. Saya tulis 8 mol ya. 8 mol apa? Yaitu gas NO2. Dan membentuk kesetimbangan berikut. Membentuk kesetimbangan berikut. Apa kesetimbangannya?
yaitu adalah 2NO 2NO2 gas 2NO2 gas menghasilkan 2NO gas ditambah O2 gas. Nah, ini reaksi kesetimbangannya adalah 2NO 2 gas menjadi 2NO ditambah O2. Oke. Nah, ingat di sini wujudnya adalah gas semua, gas. Maka nanti ini bisa masuk ke rumus KC semua. Kenapa? Karena wujud yang dipakai untuk menghitung KC adalah aki sama gas. Sedangkan soal itu adalah wujudnya adalah aki sama gas. Setelah kita tahu reaksinya, kemudian pertanyaannya adalah, nah ini saya lanjutkan di sini ya. Jika pada keadaan setimbang, jadi pas keadaan setimbang terbentuk gas O2. Terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, misalkan gitu ya. Sebanyak 2 mol. Berapakah harga KC-nya? Berapakah harga KC-nya? Oke, untuk kesetimbangan tersebut. Nah, kita coba langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya gimana? Yuk kita mulai. Langkah pertama untuk menjawab ini, untuk menjawabnya itu tulis reaksinya dulu. Kita tulis reaksinya. Reaksinya adalah apa? 2NO2 gas membentuk kesetimbangan. Membentuk kesetimbangan tadi ya. Yaitu apa? 2NO gas ditambah O2 gas. Kemudian langkah berikutnya tulis tabelnya yaitu M, R, S. Mula-mula reaksi sisa. Setelah ditulis tabelnya, masukkan mol yang diketahui dan yang ditanya. Ya, kita cek. Dimasukkan 8 mol gas NO2. Maka ini adalah mula-mula. Mula-mula maka saya tulis di sini adalah 8 mol ya. Saya tulis ini 8 mol. Oke. Kemudian jika pada keadaan setimbang berarti ini didapatkan gas O2 sebanyak 2 mol. Saya tulis ini 2 mol. Kenapa saya tulis di paling bawah? Dalam keadaan apa? Setimbang. Oke, kemudian kita naikin di sini ya. Gini. Berarti ini adalah 2 juga. Nah, kemudian cari mol yang bereaksi, ini yang bereaksi R, yaitu memakai perbandingan koefisien. Ini angkanya berapa? 1. Ini angkanya berapa? 2. Ini angkanya berapa? 2. Berarti kalau 1 ketemu 2, maka kalau 2 ketemu 4. Pakai perbandingan. Karena ini 2, ini juga 2 sama, berarti ini juga 4. Oke, selesai. Kemudian berikutnya, hitung mol zat sisa saat setimbang. Caranya gimana? Yaitu yang mula-mula dikurangi yang bereaksi. 8 kurangi 4 berarti berapa? 4. Nah, jadi langkah lainnya ke sini, baru ke sini pakai perbandingan ya. Nah, karena ini nggak ada mula-mulanya, maka dia langsung turun 4. Oke. Setelah itu jadikan apa? Yaitu jadikan konsentrasi dalam bentuk molaritas. Maka kita harus mencari molaritas untuk yang ini, yaitu caranya adalah mol dibagi volume. Volumenya berapa liter? 2. Maka mencari molaritas dari siapa? Dari NO2, caranya adalah 4 dibagi 2. Yang ini juga sama, 4 dibagi 2. Yang ini 2 dibagi 2. Ini molaritas dari siapa? NO2. M dari NO. Yang ini molaritas dari O2. Oke, ini molaritas dari O2. Berarti ini ketemu berapa? Ini ketemu 2. Ini juga ketemu 2. Yang ini ketemu 1. Setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya.
Kita masukkan ke rumusnya, yaitu mencari Kc. Itu adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat koefisien. Berarti saya tulis adalah NO pangkat 2 dikali O2 pangkat 1 dibagi NO2 pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya, NO-nya ketemu 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 1 dibagi yaitu 2 pangkat 2. Maka nanti hasilnya ketemu 1. Inilah hasilnya. Oke. Soal berikutnya, ini soal nomor 1, ini saya tulis soal nomor 2. Contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang nomor 1. Contoh soal yang nomor 2. Pada suhu tertentu, dalam ruang 10 liter, terdapat kesetimbangan reaksi dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ada persamaannya, yaitu apa? 2SO3, 2SO3 dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan, yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas. Nah, pertanyaannya sekarang, bila 80 gram SO3 dengan MR sama dengan 80 juga dipanaskan hingga tercapai keadaan setimbang. Pada suhu tersebut, di mana nanti pada skala setimbang pada suhu tersebut didapatkan didapat perbandingan mol, ini ada suara azan zuhur ya. Didapatkan perbandingan mol, yaitu SO3 dibanding O2 sama dengan 2:1. Hitunglah Kc-nya. Hitung harga Kc-nya. Yuk, gimana cara menyelesaikannya? Oke, kita coba ya. Jawab sini. Langkah pertama seperti yang tadi adalah apa? Tulis reaksinya. Yaitu 2SO3 dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan menjadi apa? 2SO2 gas juga ditambah O2 gas. Langkah berikutnya buat tabel, yaitu MRS. Nah, setelah buat tabel, yang diketahui apa aja di situ? Nah, pertama adalah 80 gram, MR-nya 80. Berarti langkah pertama cari molnya. Berarti molnya siapa? Yaitu mol dari SO3. Gimana cara mencari mol? Yaitu gram dibagi MR. Gramnya berapa? Berarti molnya ketemu 80 dibagi MR-nya 80. Berarti ketemu berapa? 1 mol. Berarti 1 mol langsung masuk ke sini. Ini ketemu 1, yaitu molnya dari SO3. Pada keadaan setimbang, perbandingannya adalah 2:1. Berarti SO3-nya 2, oksigennya 1. Kita misalkan ini 2X, yang ini X karena kita nggak tahu. Ini kita naikin, berarti ini ketemu adalah X
Perbandingan koefisien berarti ini 2x. Karena ini 2, ini juga 2x. Oke. Maka bisa disimpulkan mencari sisanya adalah 1 dikurangi 2x sama dengan 2x. Karena ini enggak ada maka ini turun ya, 2x. Berarti kesimpulannya nanti adalah sini adalah 1 dikurangi 2x sama dengan 2x. Nah, maka bisa disimpulkan di sini 4x sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1/4. Nah, ini. Setelah itu kita cari M-nya masing-masing. Nah, mencari M-nya si SO3, ketemunya gimana? Mencari molaritas dari SO3. Nah, di sini kita sebutkan 2x, padahal x-nya ketemu 1/4. Berarti nanti adalah 2, x-nya diganti 1/4. Berarti 2 dikali 1/4 dibagi volumenya berapa? Karena mencari molaritas itu mol dibagi volume. Volumenya ternyata adalah 10 liter, maka nanti dibagi 10. Oke. Sama, mencari dari M-nya SO2 adalah 2x. Berarti ini kalau saya hitung 2 kali 1/4 berarti ketemu setengah. Nah, setengah dibagi 10. Setengah dibagi 10 berarti ketemu 0,05. Satuannya M. Miliknya siapa? Miliknya SO3. Kemudian M-nya dari SO2 berapa? Karena dia juga sama yaitu 2x sama dengan ini, maka hasilnya juga sama yaitu 0,05 M. Nah, tinggal yang belum adalah miliknya si O2. Berarti mencari M-nya O2 adalah mencari M-nya O2 sama dengan X, X-nya ketemu 1/4, berarti nanti 0,25 dibagi berapa? Dibagi 10. Berarti ketemu 0,025 ya. Nah, setelah ini ketemu maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu mencari apa? Kc. Mencari Kc adalah produk dibagi reaktan. Berarti SO2 pangkat berapa? Pangkat 2, O2 pangkat 1 dibagi SO3 pangkat 2. Tinggal masukkan aja angka-angkanya, sudah selesai. SO2 adalah ketemu 0,05 pangkat 2. Oksigennya ketemu, ini kalau saya bagi berarti ketemu 0,025. 0,025 dibagi, oke, dibagi yang ini nanti ketemu 0,05 pangkat 2. Oke, kemudian ini akan saya coret. Kenapa? Habis, sehingga hasilnya adalah nanti ketemu 0,025. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 0,025. Inilah hasilnya. Oke, supaya paham dengan materi ini saya buatkan latihan soal ya. Saya buatkan latihan soal di sini. Soal latihan, silakan nanti dicoba. Kemudian taruh di kolom komentar hasilnya ya, soal latihan. Oke, yang pertama langsung dalam wadah 2 liter, dalam wadah 2 liter dimasukkan 0,1 mol, 0,1 mol, yaitu HCl. 0,1 mol HCl yang terurai menurut reaksi. Jadi ada terurai menurut reaksi, yaitu apa? 2 HCl, ada reaksinya ini, 2 HCl, kemudian dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan, yaitu H2 gas ditambah Cl2 gas, Jika pada saat setimbang, terbentuk 0,04
terbentuk 0,04 mol Cl2, tentukan harga KC-nya. Oke, silakan mencoba ya. Jadi dalam wadah 2 liter dimasukkan 0,1 mol HCl, terurai menjadi ini 2HCl plus H2 plus Cl2. Jika pada saat setimbang terbentuk 0,04 mol Cl2, tentukan harga KC-nya. Oke, jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ditunggu supaya menghasilkan video yang terbaik ya. Oke, kalau menginginkan materi ini boleh dilihat di IG Kim UD, jangan lupa follow ya. Oke, sehat selalu, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.